Halo sahabat JKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya Ripka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk papa mama yang setia mengikuti program ini. Salut untuk papa mama yang tetap semangat beraktivitas bersama anak. Buat papa mama yang baru bergabung, program ini mengajak papa mama beraktivitas bersama anak di hari Minggu. Dilengkapi juga dengan info dan tips parentingnya juga. Terus ikuti ya Geku-Giku dalam channel YKB GKI TV, program Geku-Giku, Gerejaku Girangganku. Beraktivitas bersama anak mungkin tidak selalu dapat dilakukan, tapi pastikan paling tidak di hari Minggu. Tetap ajak anak beraktivitas bersama setelah sekolah minggu online di rumah. Kalau papa mama bingung aktivitasnya apa, ayo kita ikuti aktivitas dari Geku-Giku. Geku-Giku sudah menyiapkan alternatif aktivitas bersama anak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mini parenting berikut ini. Ayah bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini, kami akan menjelaskan tips pendek bagaimana mendampingi anak yang dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan. Saya Maria Prima Novita. Halo ayah bunda, mengajarkan hidup hemat pada anak sejak dini ternyata sangatlah penting loh. Saat ini kita sebagai orang dewasa pun terkadang kita merasa kesulitan dalam mengatur keuangan kita. Dengan demikian, perlu sekali nih ayah bunda dalam mengenalkan hidup hemat pada anak. Namun pertanyaannya, bagaimana cara mengajarkan hidup hemat pada anak? Memangnya bisa ya? Jawabannya adalah bisa sekali kok ayah bunda. Lalu, bagaimana caranya mengajarkan anak untuk hidup hemat? Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu jadilah teladan yang baik dalam pengelolaan keuangan ya ayah bunda. Anak-anak selalu melihat dan mencontoh perilaku kita, termasuk bagaimana kita menghabiskan uang untuk keperluan sehari-hari. Ketika kita sebagai orang tua bisa memberikan teladan yang baik dengan berbelanja sesuai dengan kebutuhan, maka anak akan melihat dan memahami bahwa uang seharusnya dibelanjakan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan. Lalu yang berikutnya nih ayah bunda, ajarkan anak untuk memahami antara keinginan dan kebutuhan. Ajak anak untuk berdiskusi secara pelan-pelan mengenai hal-hal yang dibutuhkan. Misalnya, makanan, tempat tinggal, dan pakaian adalah hal yang dibutuhkan. Sedangkan di luar itu bisa disebut keinginan. Pakai bahasa yang sesuai dengan umur anak-anak ya ayah bunda, agar konsep ini dapat dimengerti. Langkah berikutnya, izinkan anak untuk menabung dan mengelola uang mereka sendiri ya ayah bunda. Ayah bunda, mari kita lihat dalam kehidupan keluarga saat kita memberikan uang saku pada anak. Kira-kira kita memberikan uang saku setiap hari? Atau bagaimana? Bila ayah bunda masih memberikan uang saku setiap hari, maka yuk kita ubah cara tersebut menjadi memberikan uang saku pada anak, misalnya 3 hari sekali atau bahkan mungkin 1 minggu sekali. Hal ini dilakukan agar anak dapat belajar mengatur keuangannya sendiri. Kapan ia harus membelanjakan uang untuk hal yang ia butuhkan dan kapan ia harus menabung. Kemudian cara yang berikutnya yaitu sediakan media tempat untuk menyimpan uang. Ayah bunda bisa sekali loh memberikan celengan sebagai media menyimpan uang. Namun bila anak ayah bunda sudah beranjak dewasa, maka dibutuhkan rekening tabungan untuk penyimpanan uang mereka sendiri. Ini dilakukan agar anak dapat mengetahui bagaimana uang bisa berkembang dan bertambah banyak. Dan poin yang berikutnya yaitu bantu anak untuk menetapkan tujuan menabung. Ayah bunda, ajak diskusi anak untuk menetapkan tujuan mereka dalam menghemat dan menabung uang untuk apa seharusnya. Ini dilakukan agar ketika anak menghemat dan menabung uang, maka tidak akan sia-sia.
Jadi jika anak sudah mengetahui tujuan menabung, maka detailkan sasarannya. Misal, anak ingin membeli sepatu seharga 300.000. Ini misalnya ya ayah bunda. Maka, berapa uang yang harus ia sisihkan agar anak dapat membeli sepatu yang ia butuhkan? Nah, yang berikutnya, langkah apa yang harus dilakukan? Ajarkan anak untuk melacak dan mencatat pengeluarannya. Ini penting dilakukan ya ayah bunda, agar anak dapat mengerti kemana saja uang saku atau uang tabungannya nanti akan keluar. Dorong anak agar mereka bisa memikirkan bagaimana mereka bisa mengelola uang dengan baik mengenai pengeluaran dan pendapatan mereka. Lalu, bagaimana bila ternyata anak melakukan kesalahan dalam mengelola keuangan? Nah, tidak apa-apa ya ayah bunda, jangan lekas langsung marah pada anak. Berikan ruang kesalahan pada anak agar hal tersebut bisa menjadi sebuah momen pembelajaran pada anak ya ayah bunda. Komunikasikan pada anak di mana kesalahannya yang ia lakukan dan berilah nasihat secara pelan-pelan ya ayah bunda. Nah, ayah bunda, itulah cara yang dapat dilakukan dalam mengajarkan kepada anak untuk hidup berhemat. Bila ayah bunda memiliki pengalaman dalam mengasuh anak, silahkan cerita dalam komentar. Atau apabila ayah bunda menginginkan tips yang lain, maka silahkan ayah bunda dapat menulis dalam komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin menjadi orang tua yang bijaksana, maka anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan, maka kita sebagai orang tua memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silakan ayah bunda dapat melihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Di sekolah minggu, anak-anak mendengar cerita Alkitab tentang Yakub diberkati. Bahan Alkitabnya dari Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan memberkati Yakub dengan ketangguhan dan kecerdasan dalam menghadapi tantangan. Apa tantangan Yakub kali ini? Yakub harus menghadapi pamannya Laban yang menahan Yakub untuk terus berada di sisinya. Kekayaan Laban bertambah banyak karena Yakub adalah orang yang diberkati. Papa Mama, ayo kita ajak anak beraktivitas. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Sekarang kita akan membuat diorama seperti ini. Kita akan melanjutkannya dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membuat kotak ini. Kita juga telah membuat boneka Yakub dan Esau. Bahan-bahannya origami, pensil warna, dan lem. Kita ambil origami, kita akan lipat.
lipat lagi seperti ini. Oke, kita sudah membuat jubahnya. Lalu kita ambil, lalu kita akan menggambar. Kita gambar pohon. Kita akan menggambar domba. Lalu kita ambil jubah yang tadi kita sudah lipat, kita tempel. Tempel sini. Kita gambar Yakub. Jadi deh, untuk kisah Yakub di rumah Laban, Papa Mama dapat mengajak anak-anak bermain dengan diorama yang dibuat. Papa Mama membacakan kisahnya dari Alkitab, anak menggerakkan boneka Yakub sambil menggantikan emoji wajahnya sesuai dengan ceritanya. Untuk cerita kali ini, emoji Yakub bukan sedih atau takut, tapi senang. Semakin sering permainan ini dimainkan, anak akan semakin hafal dialog dan ceritanya. Harapannya suatu saat nanti anak dapat bercerita menggunakan diorama ini seperti layaknya guru sekolah minggu cilik. Diorama ini juga bisa dilipat menjadi kotak mainan dan boneka-bonekanya dapat juga dimasukkan ke dalamnya. Karika coba membuat kotaknya dulu. Karika memasukkan seperti ini. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Geku Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geku Giku selanjutnya. Geku Giku, gerejaku, giranganku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.